96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Hari ini 3 narasumber, duanya sedang agak suaranya menjadi lebih ini ya, Bu Novi yang sehat. Tapi terima kasih sudah berkenan hadir kembali untuk menonton dan mendengarkan sahabat-sahabat Mercury, sahabat YouTube. Inilah talk show Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra, MSC Consulting dan narasumber tamu untuk pagi hari ini. Saya mengundang Anda untuk bersama-sama nanti juga di perbincangan ini melalui 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Hari ini kita akan mengaplikasikan kompetensi based interview dalam pengelolaan SDM bersama Bu Novianing Tiastuti, CEO dari MSC, dan narasumber tamu kita adalah Mbak Aris Wulandari MSc, ya, seorang psikolog. Beliau adalah Human Capital Development Assistant Manager PT Intiland Grande. Maris, agak kurang ini ya, kurang sehat ya? Cari teman. Agak flu ya, masih agak, mudah-mudahan nggak sampai ya. Mudah-mudahan sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Alhamdulillah sehat. Semalam baru datang dari Semarang. Oh. Ngebut untuk acara pagi luar ini. Luar biasa. Tapi ya itu yang bikin sehat ya, kelinong-kelinong terus iya, ya. Iya, betul. Iya, oke. Baik, dan hari ini CBI atau CBI, ini kenapa menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan yang konvensional teknik wawancaranya? Kita mulai dari Bu Novi dulu. Iya, jadi CBI itu tadi Mas Aldi sudah menyampaikan competence based interview kayak gitulah, atau bisa dikatakan kalau bahasa Indonesianya ya wawancara berbasis kompetensi. Beberapa saat yang lalu sih kita pernah membahas ya, tapi kita mungkin juga sekarang akan membahas lebih banyak implementasinya di Intiland seperti apa, seperti itu. CBI bukan FBI ya. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi competence based interview ini adalah sebuah metode wawancara yang terstruktur, sistematis seperti itu untuk menggali hal-hal yang penting atau hal-hal yang sangat signifikan yang berhasil atau yang kurang berhasil yang pernah dilakukan oleh seseorang di masa sebelumnya kayak gitu. Jadi kita menggali apa saja yang pernah dia capai, mengatasinya seperti apa, terus kemudian atau mungkin ada juga pengalaman yang sebenarnya tidak mengenakan terkait kompetensi-kompetensi tertentu seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini yang tersistematis, kemudian preparationnya itu lebih banyak. Jadi sistematis itu karena nanti harus ada panduannya dulu gitu ya. Kita harus punya kompetensi apa yang mau dilihat. Terus kemudian juga nanyanya nggak bisa asal gitu kan. Terus kemudian dari situ nanti harus dicatat kayak gitu. Terus kemudian dari apa yang disampaikan itu yang menjadi, kalau kita bahasanya itu evidence atau bukti perilakunya di masa lalu, itu nanti kita konfirmasikan kembali kepada kamus kompetensinya. Nah, dari situ kita menetapkan kompetensinya dia di level berapa. Nah, inilah yang membuat kenapa CBI ini menjadi metode yang lebih tepat atau akurat untuk memprediksikan kesuksesan seseorang dalam sebuah pekerjaan yang akan diterima, kalau dia misalnya orang yang baru masuk atau orang yang akan dipromosikan kayak gitu. Seperti itu. Jadi wawancaranya itu lebih mendalam tentang hal-hal apa saja dan bagaimana dia melakukannya, seperti itu Mas Rudi. Oke. Baik, saya ke Mbak Aris. Mbak Aris, sebelum kita bicara soal CBI ini, Intiland Grande, apakah ini boleh disampaikan? Boleh? Oke, boleh. Silakan. Mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Kalau di Intiland Grande itu sebenarnya developer dan properti gitu. Jadi kita juga bangun, juga menangani property manajemennya. Mulai dari bangun terus lalu diserah terima, kemudian di manage lagi setelah diserah terimakan ke customer seperti itu. Begitu juga fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk property manajemennya, misalkan sport club seperti itu, restoran itu juga ada. Oke, berarti Intiland Grande itu yang bagian bangun-bangun begitu ya?
yang bagian Proyek-proyeknya gitu ya. Iya, ya Pak. Oke. Dan Proyeknya di mana saja mungkin? Mungkin proyeknya ada di Surabaya sama Jakarta. Cuman kalau di Interland Grandi sendiri kebanyakan di Surabaya, yang paling jauh di Ngoro itu industrial estate. Kemudian ada lagi di Jombang itu lagi proses. tapi kalau misalnya kayak Ngoro gitu itu Intiland cuma membangun dia, bukan mengelolanya, bukan ya? Intiland mengelola juga. Mengelolanya juga ya. Industrial estate. Mungkin kalau di Surabaya sih ya. Kawasan industri, Mas. Kawasan industri. Ngoro Industri Persanggahan. Iya, tahu. Di situ. Tapi kalau di Surabaya semacam JR, maksudnya Iya, JR bukan punya semacam Intiland itu. toh? Bukan. Bukan. Iya. Semacam itu. Kawasan industri, Kawasan Mas. industri. Kawasan industri ya tahu di Ngoro ya. Iya. iya. Oke, nah itu salah satu yang apa namanya ini. Tapi secara holding cukup banyak ya Intiland itu ya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya Jadi projectnya. Perumahannya mana aja gitu kan gampangnya Oke, gitu. perumahannya mungkin yang paling terkenal Graha Family kali ya. Graha Family, Graha Natura, kemudian untuk apartemen ada Graha Golf, terus Rose Bay. Mungkin kalau gedung perkantoran ada Intiland Tower, ada Spasio Tower. Ya, berarti kan perumahan, Ada perkantoran, perumahan, perindustrian, office gitu building, ya. komersial, Iya, office building. sama industrial estate. Tapi semuanya berkaitan dengan membangun ya. Menjadi satu ya. Menjadi Itulah satu, Intiland gitu ya. Artinya tidak ada misalnya Intiland juga punya usaha apa gitu, nggak ada ya. Bukan. Semuanya intinya itu ada di Intinya ada di di land ya, intinya ada di land. Tidak mau keluar dari itu ya. Oke. Baik. Sekarang kita sedang membahas tentang CBI, competence based interview. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi soal keunggulannya, dan Intiland juga sudah menerapkan ini kah? Sudah Pak, Sudah, kebetulan ya? sudah pakai itu. Nah, ini jadi lebih enak nanti kita ngobrolnya karena bisa disampaikan. Mungkin Mbak Aris juga bisa nanti mengkomparasikan begitu ya, antara yang konvensional teknik wawancaranya dengan yang CBI ini. Tapi kita ke CBI dulu. Apa tadi melanjutkan Bu Novi? Mungkin melanjutkan Bu Novi tadi ya. Kalau misalkan yang sudah kita gunakan di sini biasanya terkait sama rekrutmen. Mungkin rekrutmen pintu utama ya untuk masuk. Jadi kita butuh talent-talent yang bagus. Nah, dengan CBI itu kita bisa lebih dapat yang bagus gitu dibandingkan dengan yang tradisional, karena mungkin kalau kita bandingkan sama tradisional, pertanyaan-pertanyaannya lebih ke arah kita melihat ke CV ya. Pertanyaan mengembangkan dari CV. Tapi kalau dengan CBI kita bisa melihat secara kompetensinya dia sampai seberapa sih yang dia miliki untuk memenuhi pekerjaan yang akan dia tempatin gitu. Akan lebih sesuai gitu Pak kalau misalkan Pak. Nah, itu kompetensi yang bersangkutan ini didapat dari mana? Kalau di Intiland kita udah punya kamus kompetensi, kebetulan udah punya ada kamus kompetensi. Kita punya levelnya per grade-nya, misalkan staff harus level berapa, profesor harus level berapa, kita akan sesuaikan dengan itu. Kalau pertanyaan kita akan kembangkan dari kompetensi yang dibutuhkan seperti apa. Misalkan kompetensi leadership itu pertanyaan itu, kemudian nanti dari jawabannya itulah kita dilevelkan gitu ya. Dilevelkan. Seperti yang Bu Novi tadi bilang ya, maksudnya kita tulis, kita samakan dengan levelnya, itu level berapa, baru kita menilai untuk kompetensi si kandidat level berapa gitu Bu Novi. Dan itu terbukti memang lebih ini ya, lebih oke dibandingkan. Lebih oke sih Pak dibandingkan dengan. Soalnya kalau wawancara yang konvensional itu kan, kalau pewawancaranya itu sudah bolak-balik ngelamar kerjaan gitu kan bisa apal ya. Apal ya jawabannya. Apal, dan kalau dia pinter bojo ya kan leko gitu ya kalau orang bilang ya kan, ngobrolnya lah itu kan bisa menjebak ya. Gimana Bu Novi, benar gak kayak begitu? Iya, jadi kan gini, kalau tadi wawancara kan biasanya kita tuh lebih kayak kepo gitu, jadi nggak sistematis gitu kan gitu. Jadi kalau ini nih kita sudah buatkan panduannya, mau nanya tentang misalnya leadershipnya atau teamworknya dia gitu ya, kemampuan dia untuk bisa bekerja sama. Nah, ini kita sudah jelas menanyakannya, ceritakan pengalaman Anda yang paling sukses di mana Anda pernah terlibat dalam sebuah tim dengan orang yang beragam dengan satu tujuan yang bersama kayak gitu. Nah, itu kita minta dia untuk cerita gitu kan. Nah, ketika misalnya kita nggak punya panduan, nanti itu
ada hal apa yang ini kita jadi kepo meluas ke sana gitu. Nah, kalau dengan ini kita akan nanya waktu itu apa gitu. Jadi peristiwanya apa gitu ya. Jadi situasinya gitu ya. Kita pakainya STAR itu. Situasinya seperti apa gitu. Jadi kita akan tanya gitu. Oh, keterlibatan Anda sebagai apa? Kapan itu terjadinya kayak gitu loh. Nah, dia nanti akan cerita gitu kan. Nah, dari yang dia cerita kita akan nanya lagi bagaimana dia bisa merealisasikan itu tadi gitu kan. Dia menjadi apa di sana gitu. Nah, dia kemudian dia akan cerita apa yang Anda lakukan saat itu gitu. Dia akan cerita gitu misalnya saya tim saya ini terdiri dari orang dengan background yang macam-macam. Ada panitia apa yang ini khusus baru tahun ini dari sekian berapa puluh tahun perusahaan berdiri ini baru sekali terjadi. Terus kita kumpul orang marketing, orang orang produksi, orang R&D semuanya terlibat, orang keuangan. Nah, di sini kan aneka macam, mereka punya persepsi yang sangat berbeda terhadap masing-masing sesuai dengan backgroundnya mereka gitu kan. Nah, menyatukan ini susah. Nah, dia sebagai apa gitu kan, atau dia terlibat di bagian apanya. Nah, kita tanya lagi gitu, apa yang Anda lakukan saat itu gitu. Terus sampai kemudian tanya ke hasilnya gitu Mas. Kayak gitu. Dan yang penting di situ itu kita ngelihat bahwa dia itu terlibat sebagai apa dan melakukan apa gitu. Itu yang goal yang harus kita cari, kita dapatkan ketika kita melakukan wawancara itu gitu. Jadi bukan hanya iya kebetulan ada salah satu yang kita kenal, di situ kan ada namanya Pak siapa ya, orang itu gimana ya gitu kan. Kita bisa jadi kadang kemana-mana gitu. Nah, kalau pakai CBI kita orientasinya fokus terhadap itu tadi. Kita pengen tahu dia punya pengalaman bekerja dalam kelompok yang beraneka ragam dan dia berhasil atau enggak menyesuaikan diri di sana. Itu goalnya. Nah, kita akan bertanya seperti itu sampai kemudian dapat resultnya kayak gitu Mas, seperti itu. Terus perasaan Anda gimana? Kita tanya lagi gitu. Wah, terus misalnya ternyata ini berhasil karena ini akhirnya dapat pengani, tapi saya sendiri secara pribadi enggak terlalu puas kayak gitu. Karena saya harus banyak mengalah. Nah, itu jadi catatan buat kita semua gitu loh. Artinya sebenarnya ya wes lah dia memang bisa, tapi hanya ikut dan tidak benar-benar paham bahwa itu untuk tujuan bersama, ya dia harus ikut apa kata bersama gitu ya, dan dia harus mengorbankan misalnya ego sektoralnya dia kayak gitu. Nah, itu kita sudah harus sampai goalnya ke sana gitu Mas Aldi. Jadi nggak sekedar tanya-tanya gitu, misalnya orang tuanya kerja di mana, ya itu boleh lah untuk background, tapi tidak kemudian meluas kemana-mana gitu. Jadi yang itu sebenarnya harus sudah ditanyakan, tapi hanya sebagai pendukung informasi saja gitu. Oke. Yang menarik tadi disampaikan oleh Mbak Aris juga bahwa kalau di Intiland itu sudah ada level-levelnya begitu ya. Artinya memang itu bisa distrukturkan begitu ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan berbasis kompetensi atau wawancara berbasis kompetensi ini, jawaban-jawabannya apa, itu kompetensi leader itu yang kita butuhkan ini, maka jawabannya itu harus mendekati ini gitu, bisa ya distrukturkan kayak begitu ya. Di masing-masing kompetensi itu ada jadi kayak misalnya teamwork, kemampuan untuk bekerja bersama dengan ini. Jadi artinya apa? Di level 1 misalnya artinya berarti apa? Dia hanya ikut saja keputusan kelompok gitu, tidak ada apalah ini sampai level yang paling atas kayak gitu Mas. Jadi levelnya ternyata dia baru di level 1, baru di level 2 kayak gitulah. Dari hasil keseluruhan wawancara yang tadi kita catat gitu. Memang psikologi sudah mengatur itu ya, ilmu psikologi sudah. Bukan mengatur ya. Sudah ada ilmunya, ada ilmunya. Gitu. Iya. Kan saya bukan orang psikologi. Iya, sosiologi ya. Ya, oke, baik. Terima kasih sudah membuka wawasan untuk competence based interview ini, CBI, topik kita hari ini. Dan jangan kemana-mana, kita break dulu ya. Kita ke pesan-pesan dulu. Nanti saya mengundang Anda juga di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Setelah pesan-pesan. Teknik wawancara berbasis kompetensi itu adalah tema kita hari ini, masih bersama Bu Novi dari MSI dan juga Mbak Aris dari Intiland Grande, Mbak Aris Wulandari, Human Capital Development Assistant Manager PT Intiland Grande. Kalau tadi kita sudah banyak bicara soal kelebihan-kelebihannya, tapi apakah kemudian saya ingin menanyakan ke Mbak Aris dulu deh, apakah ada kelemahan dari wawancara berbasis kompetensi ini? Kalau
kekurangan ya Pak ya. Kalau kekurangan mungkin butuh waktu lebih lama. Butuh waktu lebih lama ya. Butuh persiapan juga. Dan butuh pewawancara yang lebih berpengalaman kah? Enggak juga. Enggak juga sih. Tidak berpengalaman, tetapi tahu tahu caranya, Tekniknya gitu. tahu tekniknya, betul. Gitu. Bisa diajarkan sih Mas. Bisa gitu. diajarkan. Bisa MSc bisa ya? Bisa. Oh iya. Sudah mau MSc. masuk ini. Iya. Loh, kan makanya saya nanya itu. Yang penting tahu caranya dan Iya. itu bisa diajarkan. Iya. Gitu ya. 0811 340. 340 sama 557 kalau mau belajar. Tapi memang benar apa namanya ke profesionalnya Ya. memang butuh keahlian yang khusus seperti apa gitu orang supaya bisa ini, atau ya belajarnya yang penting tahulah teknik cara menggali pertanyaannya, atau memang nggak bisa, ini butuh knowledge yang sampai di level ini untuk wawancaranya gitu. Kalau dari Pengalamannya Mbak Aris. pengalaman saya Pak, kalau dari saya sih yang penting tekniknya tahu dulu. Tekniknya tahu dulu, kemudian dari orangnya itu mau mendengar. Orangnya ini siapa? Pewawancara. Si pewawancaranya. Oh lah, kalau nggak mau dengar ya Pak? Gini kan? Dengarkan. Kan dengan banyak mendengar itu dia kan dapat lebih banyak Pak ya untuk dapat cerita. Mendengarkan. Iya. Oke. Itu dapat lebih banyak terkait sama tadi yang Bu Novi juga sampaikan ya tadi. Dia di situ berperan sebagai apa? Kemudian di situ dia ngapain aja sih yang dia lakukan dalam peran itu gitu. Nah, kalau kita nggak banyak mendengar, kita pasti ada miss-nya di situ. Nggak semua akan tercatat Bu Novi ya. Kalau Iya. kita akan fokus hasilnya aja, belum tentu kalau misalkan kita hasil itu belum tentu dia yang melakukan gitu. Iya. Jadi pewawancara itu memang harus mendengar dengan seksama begitu ya. Betul, mendengarkan dengan seksama. Jawaban-jawaban dari interviewer. Ya, betul. Ya, gitu ya. Kayak gitu. Oke, sebelum ke Bu Novi untuk menggali soal kekurangan dan kelebihannya, kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo Dengan silakan. mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Ya, monggo silakan Pak. Ya, yang saya tanyakan, apa kadang-kadang pewawancaranya itu bisa kalah sama yang diwawancarai. Bisa kalah, jadi dan dia lebih berpengalaman. Saya pernah nyoba, saya tidak kepengen ke pekerjaannya, tidak pengen kerja di orang, tapi tak coba ya apa aku itu karena saya sudah berpengalaman dan lagi umurnya sudah tua ya itu kan, itu bisa ngalahkan. Jadi dia itu malah bingung sendiri. Gitu. Dan lagi juga gini, untuk MMC itu mbak-mbak itu kan umpama belum kawin, kalau diwawancarai mertuanya yang kata ekonominya lebih tinggi, kira-kira dedek apa enggak? Apa enggak keliru? Apa enggak keliru kabeh kan gitu. Kadang-kadang kadang-kadang diwawancarai kata ekonomi tinggi, bingung kabeh jawabannya. Jadi kadang-kadang lihat keadaan, lihat uangnya apa yang pewawancara itu ganteng apa cantik, itu juga mempengaruhi juga. Jadi menurut saya, jadi aku nggak yakin kalau yang habis itu yang katanya sudah berpengalaman. Kalau dulunya itu dia tidak pernah dedek kalau diwawancarai mertua. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tambahan-tambahan fakta-fakta begitu ya. Iya. Kalau pewawancaranya kalah pamor, kalah howo gitu ya. Mungkin nggak kayak begitu, Bu Novi? Mungkin aja Mas Aldi, mungkin aja kalau howo, karena itu pewawancara ini kan sebenarnya butuh jam terbang gitu. Jadi makin kita sering melakukan, maka kita akan makin piawai gitu ya, makin terampil kayak gitu, makin kompeten. Nah itu tadi, kalau wawancaranya tidak pakai metode, maka akan lebih mudah kita ini kalah howo seperti itu. Tetapi kalau kita sudah tahu poin-poin apa yang harus dilakukan dan kita stick ke sana, maksudnya tetap orientasinya terhadap pertanyaan itu, memungkinkan saja. Karena bisa jadi memang pewawancara, karena kan begini kan, memang karena wawancara ini sebenarnya metode yang paling
umum dipakai dalam sebuah proses seleksi karyawan gitu Ya. ya, mau rekrutmen. Itu semua pasti saya yakin pakai wawancara gitu kan. Nah, tetapi itu tadi tidak semua tahu teknik wawancara yang baik, karena itu tadi kalau kita tidak menguasai teknik yang baik, maka bisa jadi terjadi bias kepada interviewer, karena toolsnya itu ya si interviewer ini gitu, apa namanya, alatnya itu melalui si interviewer ini, melalui panduan-panduan atau pertanyaan yang dia tanyakan di dalam wawancara. Ya. Kalau yang dia tanyakan ini salah atau misleading, yang membuat jawabannya kemana-mana, ya bisa jadi akan tambah ndak karu-karuan, makin bias seperti itu. Ada juga yang misalnya pewawancara itu ngelihat bahwa kok tadi kok misalnya lebih powerful gitu ya. Powerful itu maksudnya mungkin lebih mentereng, lebih cakep, lebih bagaimana gitu ya, misalnya untuk level-level yang sudah lebih tinggi. Nah, itu juga salah yang naruh wawancara seperti itu. Kalau levelnya tinggi ya harus dikasih orang yang lebih tinggi untuk Ya, wawancara. betul. Jangan anak yang junior disuruh wawancara level manager atau yang setingkat VP seperti itu. Ya, ya, Nah, ya. itu penting. Terus kemudian yang lain juga kita wawancara competence based interview ini juga sebenarnya meminimalkan bias gender, ras, terus apa namanya, latar belakang dan sebagainya, karena kita lebih fokus kepada kompetensinya gitu loh. Jadi kita nggak ngelihat si ininya. Ada kan misalnya saya wawancara sama Mas Aldi, misalnya baduke kok rodok nonong, wah ini mesti pinter gitu. Iya, padahal gomblo. Mau ngomong gitu tak? Enggak. Oh, enggak. Ampun. Ini ngasih contoh kok ya ternyata jadi salah. Terus misalnya apa interviewer yang pakai kacamata. Oh, biasanya wong pakai kacamata aku pinter soalnya sering sinau gitu ya, sampai kacamata ini tebel kayak gitu. Iya, Nah, iya. kadang-kadang ada bias-bias seperti itu. Nah, itu udah harus hilang, nggak boleh kita pakai itu gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya bias-bias wawancara itu yang bisa dihilangkan dengan seperti itu. Terus juga kan misalnya dari cara bertanya. Kalau cara bertanyanya di competence based interview ini kan kita bertanya dengan teknik terbuka, minta mereka untuk bercerita gitu kan Mas, sehingga kemudian mereka lebih banyak bercerita tentang apa yang dilakukan, yang kemudian kita catat atau kita rekam, dan kemudian kita identifikasi gitu kan. Nah, kalau misalnya ini ada yang misalnya pertanyaannya tuh leading. Nah, sudah pertanyaannya leading mesti jawabannya ya tidak kan, kayak gitu Mas. Atau leading satu tertutup kayak gitu kan. Ya wis, nanti akhirnya kita nggak dapat jawaban yang sesungguhnya. Makanya tadi kemampuan mendengarkan menjadi salah satu komponen penting di dalam proses wawancara ini. Ya, Seperti ya, itu. ya. Mungkin nggak ya, Mbak Aris? Mungkin nggak ya teknik ini kemudian tidak menghasilkan. Mungkin nggak ada orang yang punya kompetensi sebetulnya seperti yang kita harapkan, tapi yang bersangkutan ini tidak pinter cerita, tidak pinter quote unquote ya menjual dirinya. Ada orang yang wis aku kok gak pede gitu ya. Mungkin nggak kayak begitu? Mungkin sih Pak. Mungkin Bisa ya. mungkin sih Pak. Oke. Memungkinkan, tapi biasanya akan tetap kelihatan. Akan tetap kelihatan ya. Perilakunya dia Wih. kan seperti apa. Psikolog itu berarti Peramal ya, Pak, ya? setengah dewa ya. Kan tanyanya beberapa kompetensi kan Mas, beberapa kompetensi. Jadi dari yang kompetensi ini nggak dapat, kita sambungkan Gali lagi, yang lain. gali yang lain. Oh, ternyata dari sini dia bisa bercerita kayak gitu. Jadi ya memang kita harus itu tadi, nggak terpaku pada jawaban. Jadi tadi jam terbang, kalau kita sudah punya jam terbang, kita akan tahu oh dia mungkin nggak bisa jawab ya gitu. Atau kita kan sebenarnya juga bisa, sebelum itu kan kita periksa CV-nya gitu ya. Nah, kita bisa mancing dengan apa yang ada di CV-nya dia kayak gitu kan. Ya, 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 Kadang ya. di CV kan orang menuliskan ya Iya. pencapaiannya apa atau apa yang dia kerjakan di situ. Nah, kita sebagai pewawancara ini harus ini, kalau dia ini bahasa Jawanya tuh blangkemen gitu ya, nggak bisa ngomong tadi. Itu kita itu cari cara supaya kemudian dia bercerita Bisa dan ini ya. bisa ngomong, dan itu tadi salah satu yang penting ketika kita melakukan wawancara adalah itu building rapport-nya yang di depan. Jadi kita melakukan PDKT supaya kemudian dia nyaman, dia tidak merasa sedang diintimidasi, sedang dinilai kayak gitulah Mas. Ya, itu penting gitu. Sebelum masuk ke wawancara itu kita harus menciptakan suasana itu, sehingga kemudian itu tadi dia nggak blocking, ditanyai nggak bisa jawab saking tegangnya seperti itu, atau dia tadi takut bercerita seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau di CBI, kalau di Intilet sendiri, CBI ini dipakai untuk menginterview ketika mau ada di merekrut mereka yang ada di level-level tertentu, atau mulai dari layar paling bawah pun teknik wawancaranya sudah menggunakan CBI.
Dari layer paling bawah tetap pakai itu sih Pak. Dari seleksi itu udah mulai pakai itu, kemudian nanti ada assessment center juga menggunakan CBI juga. Gitu ya. Gitu. Jadi artinya ini bisa ya Bu Novi ya, dipakai mulai dari layer paling bawah pun itu bisa. Ya? Bisa. Cuman memang kadang kalau ini kita penggunaannya Lebih itu lebih untuk proses-proses yang memang butuh keakuratan Butuh tinggi ini gitu lah. kompetensi ini lebih gitu ya. Lebih gitu. Mungkin di level supervisor Betul, ke atas. ya. Lebih bermanfaat kali ya. Lebih bermanfaat karena tadi itu kan satu butuh waktu yang lebih lama pasti kan kayak seperti itu. Terus dua tadi itulah untuk menganalisa mendapatkan nilai kompetensi atau level kompetensinya dia berapa itu kan tadi itu kalau perlu dicatat, kalau direkam, bahkan ada yang beberapa kalau misalnya ini pakai verbatim gitu. Jadi pakai verbatim untuk benar-benar ngelihat ini yang mana yang ini apa yang menunjukkan bahwa ini benar-benar kompetensinya dia kayak gitu Mas. Seperti itu. Iya. Kemudian kalau misalnya untuk hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan, ini lebih dipersiapkan untuk siapa? Interviewnya atau interviewernya? Interviewernya. Kayak gitu Mas. Apa ini yang harus Jadi kalau kita mau wawancara, satu yaitu tadi dia harus paham dulu ya. Jadi dia bekal senjatanya harus punya, kemampuan untuk melakukan metode itu harus punya. Dua, kita harus punya kamus kompetensinya gitu. Ini kembali lagi kamus kompetensi ini penting karena itu tadi menjadi dasar atau acuan untuk semua proses pengelolaan SDM, mulai rekrutmen, mulai pengembangan, mau promosi, mau karir kayak gitu. Ini selalu dipakai untuk penilaian performance management system, ini juga dipakai gitu. Jadi kamus kompetensinya harus ada. Lalu dari kamus kompetensi itu bisa dikembangkan daftar pertanyaan Mas. Jadi kita harus punya kayak bank data pertanyaan. Mau tanya teamwork itu mesti tanyanya dengan berbagai alternatif. Kalau ditanya A dia nggak bisa bunyi, kita harus punya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nggak bunyi, pertanyaan ketiga kayak gitulah. Jadi itu harus punya ada panduan pertanyaannya kayak gitu. Terus yaitu form-form pendukungnya untuk mencatat evidence-nya, karena seringkali itu kan kita itu lupa ya. Jadi kita kan hanya mendengar terus tidak mencatat, kita bisa lupa, apalagi kalau sehari kita wawancara 5 orang gitu. Ini kecampur mana sih hasilnya Mas Aldi, mana hasilnya Novi kayak gitu kan. Idealnya memang harus direkam ya. Harus direkam, sebaiknya direkam. Sebaiknya direkam. Seluruh proses wawancara direkam. Tapi kita minta izin ya. Ini untuk proses ini kita akan rekam, mohon izin kita mau rekam gitu. Seperti itu. Jadi terus ya itu tadi kalau persiapannya itu tadi form-form pendukungnya seperti itu. Terus ya itu tadi nanti hasilnya kita konfirmasi kepada leveling yang ada di dalam kamus kompetensinya itu. Terus apa lagi ya? Ya sudah ya itu ya. Kalau soal aspek-aspeknya atau kompetensi-kompetensi yang akan dinilai seperti apa selama ini kalau yang diintilan? Kalau kompetensi yang dinilai itu sesuai sama kriterianya kita ya, requirementnya kita, yang pasti core kompetensi. Kalau misalkan supervisor ke atas ditambahin dengan role kompetensi, itu yang intilan ya. Tapi kalau ada lagi penambahan itu terkait sama technical kompetensinya gitu. Misalkan kemampuan accountingnya seperti apa, kemampuan customer relationnya seperti apa, itu bisa ditambahkan juga. Tapi yang paling pokok yang harus sesuai itu core kompetensi dan role kompetensi. Mungkin bisa sharing core kompetensinya intilan apa aja gitu. Oke, kalau core kompetensinya intilan itu ada integrity, kemudian customer orientation, achievement, orientation, teamwork, dan inovasi. Itu jadi core. ada lima. Itu core compensation. Kompetensinya ya. Jadi kompetensi inti itu orang mau supervisor sampai level atas harus memiliki integritas, ini. Gitu ya. Integritas, customer orientation, teamwork, kemudian inovasi, sama achievement orientation. Achievement orientation. Nah, itu tadi inovasinya ini yang ternyata membedakan Intiland dengan yang lainnya gitu. Maksudnya yang tadi saya sempat off air tadi cerita bahwa desain-desain yang ada di Intiland di Intiland itu selalu beda. Karena ternyata setiap orang ini ketika wawancara dia harus punya kompetensi inovasi ini, Mas. Iya. Selain kompetensi inti ini ada juga role kompetensi. Role kompetensi itu yang harus dimiliki itu supervisor ke atas. Jadi kalau dia udah punya anak buah, dia harus
punya kompetensi tambahan itu ada leadership, ini business acumen, sama satunya apa ya, bentar saya agak lupa, business acumen, saya lupa. Itu jadi ada 3 kita punya kompetensi yang role kompetensi. Iya. Bu Novi, kalau kompetensi ini memang tiap perusahaan bisa berbeda ya? Beda-beda pasti, dan terutama inti Mas. Kalau yang inti tadi itu kan sebenarnya kompetensi inti itu adalah kompetensi yang membentuk nilai-nilai yang sebenarnya terbentuknya dari nilai-nilai yang ada di perusahaan dan budaya, dan kemudian maunya setiap orang diimplementasikan punya ini gitu, punya ini. Kayak misalnya di BUMN itu akhlak gitu kan yang sedang digembor-gemborkan, sedang sosialisasikan. Nah, bagaimana orang punya akhlak tuh amanah, itu tadi tuh kolaborasi, harmonis, yang kayak gitu-gitu. Nah, setiap orang diharapkan memiliki value-value ini gitu. Memiliki itu artinya dia menerapkannya di kehidupan sehari-harinya kayak gitu. Artinya aspek atau kompetensi yang akan diukur melalui CBI ini tidak diatur oleh teorinya CBI ya. Artinya bisa dikembangkan. Atau seperti apa pemahamannya? Jadi ini kan metodenya, kalau CBI ini kan metodenya. Nah, kompetensinya ini berbeda karena kompetensi ini ada di dalam perusahaan ini masing-masing kan Mas, gitu. Jadi metodenya ini sama, tetapi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi yang ada di masing-masing perusahaan. Ya, Itilen tadi itu gitu ya. Kayak mungkin gitu. Di tempat lain beda lagi seperti itu. Oke. Baik. Saya melihat sih ada beberapa sahabat Merkuri yang sudah mau sharing. Nanti saya bacakan sharingnya, tapi kita break dulu untuk ke pesan-pesan ya. Oke, kita lanjut kembali dan terima kasih Anda yang sudah berkenan sharing. Ibu Anissa yang pertama, saya bacakan lengkap apa yang Anda tuliskan ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode CBI disarankan untuk digunakan dalam proses rekrutmen. Tapi nyatanya banyak yang tidak menggunakan metode ini kan merugikan si calon pekerja. Bagaimana kalau seperti ini Bu Novi? Saya tanya dulu, memang masih banyak ya yang belum menggunakan ini? Iya, masih banyak yang belum tahu gitu. Jadi mungkin ya satu tadi kita kadang pakai istilah bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia pun banyak yang tidak tahu gitu kan. Itu harus belajar dulu Mas Aldi. Nah, silakan. Sekarang disampaikan sendiri lah, maksud saya terus yang nyampaikan gitu. Iya, jadi MSI punya gitu kan. MSI bisa punya program pelatihan untuk wawancara berbasis kompetensi. Jadi memang idealnya para pewawancara itu punya kemampuan untuk melakukan wawancara berbasis kompetensi, karena sebenarnya ketika dilakukan proses wawancara untuk seleksi terutama sebenarnya tujuannya adalah itu tadi buy-in, pelamar itu bisa dapat apa yang mau dijual perusahaan terhadap dia gitu, dan juga sebaliknya seperti itu. Yang dari apa yang dimiliki pelamar itu bisa diterima dengan baik oleh si perusahaan. Sebenarnya salah satu tujuannya adalah itu. Jadi nyocokkan gitu kan Mas, antara kebutuhan dan apa yang dimiliki oleh kandidat gitu. Jadi ya sebenarnya harus seperti itu gitu. Seringkali memang itu tadi, kalau mereka nggak tahu cara atau teknik wawancaranya, ya mereka harus belajar dulu. Nanti kapan-kapan deh kita MSI selama ini memang belum pernah menyelenggarakan secara publik untuk pelatihan wawancara berbasis kompetensi, tetapi kalau misalnya ini kita akan pertimbangkan untuk kita lakukan di tahun depan gitu. Jadi karena masih banyak juga para pengelola SDM terutama yang di bagian rekrutmen gitu, yang di bagian talent acquisition kalau zaman sekarang istilahnya. Nah, itu nggak tahu teknik ini gitu. Karena dulu nggak tahu ya, saya tahun berapa ya, itu sebelum tahun 2000 saya itu atau 2000-an saya belajar teknik wawancara ini dan harus certified. Jadi saya kalau saya menggunakan pakai wawancara teknik ini, saya harus certified dulu gitu, karena sertifikasinya dan waktu itu di Jakarta 5 hari kerja. Jadi 5 hari itu benar-benar kita dilatih, dikasih kertas kerjanya lah, ada orang diwawancara, kita nyatet kemudian menyimpulkan kayak gitu. Karena memang itu perlu jam terbang sih. Berarti sampai sekarang memang harus tersertifikasi ya? Enggak juga sih. Sekarang enggak ya? Tidak, karena sertifikasinya mahal banget gitu loh. Jadi waktu itu saya pakai ini DDI itu kan. Kalau pakai DDI itu mahal. Seperti itu. Kalau misalnya sekarang ya paling enggak ngerti caranya lah kayak gitu. Ngerti caranya. Dan mau nego-nego lebih lanjut 0811 30 55 57 ya. Karena beberapa perusahaan juga ini bahkan bukan hanya ini satu wawancara, 2 bapak-bapak pejabatnya. Waduh, bapak-bapak pejabat yang biasanya terlibat di dalam proses kalau misalnya ada promosi dan sebagainya, ikut fit proper test kayak gitu. Itu
harus juga tahu teknik wawancara ini. Apalagi justru kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pejabat itu seringkali merasa tanya itu bisa langsung tanya gitu terus jawabannya apa gitu. Kamu nanti kalau kerja di sini atasanmu apa galak suka ngasih tugas kamu yang nggak masuk akal, kamu mau ngapain? Nah, ini sudah pertanyaannya salah sudah. Tidak mengungkap apa-apa kalau tidak mengungkap apa karena apa yang akan kamu lakukan, padahal kita maunya adalah menanyakan keberhasilannya dia di dalam situasi yang sejenis di masa lalu, karena kalau dia berhasil menampakkan kinerja yang bagus atau bisa mengatasi situasi itu dengan bagus, maka kemungkinan besar dia akan menampakkannya di saat-saat akan yang mendatang kayak gitu. Oke. Sekarang saya tanya ke profesionalnya. Mungkin untuk menguatkan Bu Anissa untuk nyampein ke bosnya, atau kalau Bu Anissa pimpinan juga, HRD manager, bisa dipertimbangkan. Mbak Aris, apa keuntungannya gitu, atau cerita deh dengan teknik wawancara sebelumnya dengan CBI ini, ya Anda kan sudah melakukan kedua-duanya begitu ya. Nah itu mungkin sebagai testimoni gitu bahwa CBI ternyata membuat Intiline menjadi lebih oke. Apa itu, Pak? CBI bisa dengan menggunakan CBI itu kita bisa dapat kandidat-kandidat yang sesuai fit sama perusahaannya. Jadi lebih fit itu dalam arti karena kompetensi yang kita tanyakan kan kita udah tahu levelnya. Kita butuhnya level segini, kita dapatnya level segini. Nah itu udah fit. Itu akan lebih enak untuk user juga untuk bisa jalan lebih cepat, karena kan di kita tuntutan juga lebih cepat ya untuk sekarang ya. Dimana kita harus berlari gitu, nanti kalau yang diterima juga harus bisa lari gitu. Tapi kalau misalkan nggak fit kan si kandidat juga masih merangkak, kitanya suruh lari kan nggak bisa seperti itu. Itu lebih keuntungannya lebih ke sana. Jadi di kami sih lebih baik sih kalau menggunakan CBI. CBI ya, artinya itu bisa menjaring orang yang dibutuhkan itu lebih mendekati dengan kebutuhan ketimbang misalnya menggunakan teknik wawancara konvensional. Betul. Gitu. Iya. Kayak tadi kan misalnya ini contohnya aja ya, saya tadi disampaikan kan tadi itu di salah satu yang kalau integritas gitu ya, ini kebanyakan memang selalu perusahaan mau karyawannya juga berintegritas kayak gitu kan, amanah. Terus kemudian tadi ada customer service gitu, berarti setiap orang di Intiland di sana gitu kan harapannya ketika kita wawancara orang ini juga harus customer sentris kayak gitu Mas. Nggak boleh orang yang egois hanya kepentingan sendiri gitu ya, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, nggak punya jiwa melayani. Terus termasuk yang tadi yang paling beda adalah yang inovasi, artinya kita ini sejak awal sudah nyari orang atau bibit-bibit yang pada dasarnya dia sudah punya bawaan untuk dulu-dulunya pernah melakukan hal-hal yang ujung-ujungnya akan ke inovasi atau melakukan sesuatu yang berbeda kayak gitu. Termasuk tadi kayak di kompetensi yang role kompetensinya, yang kompetensi penunjangnya, kalau yang supervisor ke atas itu sudah ada business acumen itu kayak sense of business kayak gitulah Mas. Itu bagaimana seseorang itu peka atau tahu bagaimana pokoknya punya sense of business kayak gitulah, intinya begitu. Nah itu berarti artinya apa? Orang-orang yang direkrut oleh Intiland ini dicari orang-orang yang bukan hanya dia bisa kerja saja, tetapi dia ndak menghubungkan itu dengan hal-hal yang bersifat bisnis. Katakan orang produksi gitu, dia nggak hanya fokus pada bagaimana memproduksi sebuah barang dengan baik, dengan kualitas yang bagus, tetapi juga dia memikirkan bagaimana kualitas bagus tetapi juga dengan efisiensi dengan pemilihan bahan baku yang misalnya yang efisien gitu, tetapi dengan hasil kualitas yang tetap baik. Nah, ada cara-cara bagaimana dia menghubungkan itu dengan bisnis gitu loh. Nggak hanya urusan tentang ininya dia gitu kan. Karena kita bisa saja memproduksi barang yang bagus dengan kualitas bagus, tetapi harganya mahal juga gitu kan. Artinya kan sense of business-nya itu kurang gitu kan Mas, seperti itu. Jadi sejak awal sudah dicari orang-orang yang seperti itu, sehingga ketika di dalam mereka dilibatkan dengan proses-proses yang ada di dalam aktivitas pekerjaan ada di Intiland, mereka udah connect karena tadi itu sudah ada bekal gitu ya. Bekalnya terus tinggal nanti itu ditarik gitu sehingga kemudian dia akan berkembang kayak gitu Mas Aldi. Oke. Ini Mas Ivan ini mewakili mungkin untuk Mas dirinya sendiri juga
mewakili para interview. Apa yang harus disiapkan oleh si calon karyawan ketika akan diwawancara menggunakan metode ini? Apakah persiapannya sama ketika akan diwawancara menggunakan metode lain? Saya kembali dulu deh. Lagi interview. Jadi Yang Interviewee. ya. interviewee, Iya. bukan interviewernya, interviewee. Apa yang harus Ya? dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah Berkata jujur. Berkata jujur. bercerita jujur, sama dia ini nambahin ya saya. Jadi dia harus mempersiapkan ini loh success story gitu. Ini penting. Jadi ketika kita mau datang wawancara, siapkan success story Anda. Jangan terlalu lama. Jadi misalnya 3 atau maksimal 5 tahun ke belakang gitu. Jadi jangan success story. Terus kalau bisa success story-nya itu yang Mungkin paling diingat kali Bu ya. yang paling diingat gitu. Terus juga yang skopnya besar. Jadi jangan lomba kelereng antar RT gitu ya. Wes jangan diceritakan, nanti tidak relevan. Karena nggak tiap hari ada lomba kelereng di kantor. Iya. Gitu. Jadi nggak tahu lah lomba-lomba apa. Mungkin kalaupun tidak lomba gitu ya, success story itu bisa dia melakukan sesuatu yang kalau sudah kuliah misalnya dia kuliah sambil kerja kayak Mungkin gitu. penyelesaian skripsinya seperti apa? Cara menyelesaikan skripsi, terus cara dia Cerita. beradaptasi di kota baru yang dia anak kos, ya kayak gitulah. Jadi atau dia misalnya menjadi anak tertua di keluarga, terus harus bagaimana dengan kondisi keluarga yang seperti apa, kayak gitulah. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi itu success story-nya itu harus disiapkan. Nah kalau sudah disiapkan, satu tadi siapkan kapan benar itu terjadinya kapan, diingat-ingat detailnya kapan, seperti itu. Kemudian hasilnya apa itu harus gitu. Karena tadi itu kalau pewawancara akan nanya apa yang Anda kejadiannya apa, terus Anda melakukannya bagaimana, hasilnya apa. Ya. Nah hasilnya ini cari yang signifikan kayak gitu. Signifikan itu baik volume, jumlah, kualitas kayak gitulah, atau apa persentase yang kayak gitu, yang nilainya besar kayak gitu Mas Aldi. Untuk Oke. Mas Ivan. Untuk Mas Ivan dan juga untuk sahabat-sahabat Mercury yang lain. Iya. Dan jangan lupa saya tambahin banyak berdoa. Karena itu penting. Kemudian Pak Imron yang terakhir, apa beda sistem wawancara CBI dan berbasis kompetensi yang tempo hari pernah dibahas? Sama ya? Sama. Terus kemudian mekanisme CBI, apakah harus bertatap muka atau bisa by phone? Kalau CBI. CBA by phone, bukan online pakai Zoom gitu ya? Pertanyaannya by phone. Iya, by phone. Sebenarnya bisa saja, tetapi kurang lengkap Iya. karena Gak bisa ngelihat ini ya. Bisa ngeliat. ekspresinya, gesturnya kayak gitu. Karena buat pewawancara itu melengkapi informasi verbal yang dia sampaikan, kayak gitu. Jadi kalau buat pewawancara ngelihatnya itu bukan hanya bukan mendengarkan kata-katanya saja, tetapi ketika ngomong itu nadanya rendah, tinggi, bersemangat, terputus-putus, bisa bercerita lancar, yang kayak gitu loh, pakai ae atau enggak, banyak mikir, lihat kiri kanan atas ya, kayak gitu matanya loh. kemana gitu ya. Kalau ke kiri bohong, kalau ke kanan enggak bohong gitu ya. Iya. Kualik. Oh, balik. Kiri dulu. Ke kanan itu bohong. Yang ke kanan yang bohong. Iya, Ya. menciptakan sesuatu yang belum terjadi. Ya, matanya Yanti ke kanan, pasti kamu bohong. Yanti itu. Ya, oke. Jadi itu ya. Iya. Lebih Jadi enak kalau misalkan langsung tatap muka. tatap muka atau lebih- online ya. Iya, karena pas atau tatap muka tidak harus berhadapan begini, bisa by atau Zoom. Bisa Iya. by Zoom. Tetapi tetap Paling kelihatan nggak ini. kelihatan. Iya, kelihatan. Terus jangan pakai Zoom terus dia off cam ya, sama aja. Oh, iya, sama aja. Sama Nggak boleh gitu ya. Iya. Oke. Ya, kita selamat akhirnya. Kenapa selamat? Karena talk show kita ini dibayang-bayangi tadi itu untuk pemadaman listrik, tapi ternyata kita sudah sampai di bagian akhir untuk dialog kita tentang wawancara berbasis kompetensi ini. Dan saya mintakan closing statement dari Mbak Aris, karena Mbak Aris dari tadi sejak awal beliau bilang kok rodok ndredeg ya katanya gitu. Apa Mbak Aris yang bisa disampaikan, terutama juga barangkali untuk perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan CBI, silakan untuk disampaikan sebagai sebuah closing statement bahwa ternyata
wawancara berbasis kompetensi ini cukup membantu kalau di Intiline? Mungkin closingnya gini, CBM bisa membantu, sangat membantu tuh, maka terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sedang mencari talent ya, bisa menggunakan teknik-teknik itu untuk menggunakan bisa untuk interview dan untuk assessment center itu bisa mendapat talent-talent yang paling baik yang sesuai dengan fit sama perusahaan. Mungkin closingnya lebih ke arah sana, mungkin lebih belajar untuk teknik-teknik interview mungkin buat perusahaan-perusahaan ya. Mengikutkan XR-XR-nya untuk belajar menguasai gitu ya. Teknik interview. Belajarnya CBI, di mana? gitu. Bisa di Bu Novi. Oh, sudah ada 2, luar biasa, ada 2 sekarang ya. Apa namanya kalau orang Jawa, orang Surabaya bilang combenya sudah ada 2. Enak, tapi kalau combe itu kan untuk yang enggak positif ya. Marketingnya ada 2. Marketingnya ya. Jadi belajarnya di Bu Novi ya. Iya. Nomor teleponnya saya kasih tahu ya, 0811 340 5557. Waduh, terima kasih banyak. Oke, itu aja ya Mbak Aris ya. Iya. Ya, oke, thank you Mbak Aris dari Intiline Grande. Terima kasih. Dan Bu Novi, closing statement-nya seperti apa? Jadi kalau sekarang mungkin belum tahu tekniknya, tapi setelah mendengarkan acara ini, saya yakin bahwa Bapak Ibu pengennya jadi lebih baik gitu, karena pengen jadi lebih baik dalam proses pengelolaan SDM, maka mulai sekarang bisa berlatih untuk melakukan wawancara berbasis kompetensi. Kalau misalnya mau butuh referensinya, gitu kan sebenarnya di internet itu banyak gitu. Ya. Kita googling aja gitu, nanti akan keluar tekniknya seperti apa. Tapi karena wawancara ini adalah jam terbang sehingga butuh praktek. Nah, justru prakteknya ini yang perlu lebih banyak kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini kami bisa saja Bapak Ibu sekalian untuk bisa berlatih. Kami nanti akan menyelenggarakan acara. Ini terima kasih jadi dari acara ini jadi kita jadi dapat insight bahwa memang jadi perlu ya gitu ya. Karena dulu saya memang sering melakukan wawancara gitu ya. Sekarang mungkin sudah lebih jarang untuk wawancara untuk rekrutmen ya. Kalau dulu saya itu recruiter gitu. Jadi dikenal orang itu ya karena mereka bolak-balik sudah seringkali wawancaranya sama saya gitu. Jadi gitu. Jadi kenal orang banyak ya dari situ gitu. Nah, itu tadi kalau dulu saya menganggap bahwa gitu ya waktu awal karir saya di awal-awal atau sampai pertengahan itu banyak melakukan itu ya. Memang buat teman-teman pemula yang belum banyak ini silahkan berlatih untuk melakukan ini karena ini terbukti di beberapa tempat ini sebenarnya bisa menekan biaya rekrutmen gitu karena kesesuaian mendapatkan calon itu lebih tinggi, terus juga bisa menekan turnover karena tadi lebih sesuai karyawannya, sudah matching sejak awal, sudah diseleksi dari situnya, sama yang juga akhirnya kalau itu di-maintain dengan baik di perusahaan, orang yang tadi sudah direkrut diseleksi dengan cara yang tepat, itu dia akan makin engage kepada perusahaan begitu Mas Aldi. Jadi pasti lebih banyak manfaatnya dan karena itu mulai sekarang belajarlah kalau memang belum mengetahuinya begitu. Oke, kalau kegiatan-kegiatan MSI ada yang mau disampaikan untuk kami kegiatan MSI ini masih tetap ada, kita punya pelatihan dan sertifikasi untuk administrasi perkantoran. Ini online akan jalan di hari Sabtu besok gitu. Terus kemudian pelatihan dan sertifikasi BNSP juga untuk kehumasan SDM, tapi ini jalan di awal November Mas Aldi. Di awal November. Di awal November. Oke. Begitu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk narasumber tamu Mbak Aris Wulandari dari Intiline Grande. Sehat-sehat terus ya Mbak ya. Dan Bu Novi juga. Terima kasih Mas Aldi, makin sehat. Ya, Mbak Aris juga. Dan sahabat Merkuri, sampai di sini perbincangan kita untuk Talkshow Solusi SDM di pekan ini bersama teman-teman dari MSI dan narasumber tamu kita dari Intiline Grande untuk teknik wawancara berbasis kompetensi. Kita ketemu lagi di hari dan jam yang sama untuk topik yang berbeda dengan narasumber tamu yang berbeda juga. Saya Aldi pamit, sampai jumpa.